Bab 599. Mau aku suapi. Sampai dia hamil. Bagaimana mungkin? Audrey Han merasa dia akan menjadi gila saking kesalnya, namun dia tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menurutinya. Semua sifat buruk pria ini muncul setelah 5 tahun kemudian. Makan. Golden Ye menyuapkan sendok ke bibir Audrey Han. Audrey Han sangat marah memikirkan apa yang telah dia lakukan dan apa yang baru saja dia katakan. Dia memalingkan wajah dan tidak repot-repot menggubrisnya. Aku tidak akan makan, jika kamu memutuskan untuk mengawasiku selama 24 jam, maka biar ku beritahu untuk tidak membuang energimu. Dia mengangkat kepalanya dan keduanya saling memandang dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu dengan menjebakku di sini dan membuatku hamil, maka aku tidak akan menemukan kesempatan untuk menggugurkan anak itu? Beraninya kamu. Coba lihat saja, apakah aku berani atau tidak. Dagunya kembali diremas, dan tatapan mata Golden Ye seperti api yang membara. Dia memperkuat remasan tangannya. Apakah menurutmu jika aku membuatmu mengandung anakku, aku masih akan memberimu kesempatan untuk menggugurkannya? Kenapa? Apa alasannya? Kamu sangat ingin mengusirku dari hadapanmu saat itu, tapi sekarang kamu menyanderaku di sisimu. Kamu sama sekali tidak berpikir bahwa aku adalah manusia. Kamu pikir aku hewan peliharaan yang bisa dipanggil datang kapan saja. Membahas masa lalu, tatapan mata Golden Ye menjadi sedikit muram. Bagaimana denganmu? Aku memintamu untuk datang ke pesta, kenapa kamu tidak datang? Kenapa dia tidak pergi ke pesta? Audrey Han memikirkan kecelakaan mobil itu. Pada saat itu, jika Davin Ye tidak menyelamatkannya, mungkin dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke tempat pesta. Sayangnya, bahkan meski dia pergi ke tempat pesta, dia tetap tidak berhasil menemui Golden Ye. Kemudian, ketika dia pergi ke tempat parkir, Golden Ye sudah pergi dengan mobilnya, tetapi dia tidak menyerah dan pergi ke Great Lake Villa. Tapi apa yang dilakukan Golden Ye? Dia menutup pintu untuknya. Dia tidak bersedia memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Sekarang mengapa dia dengan tidak tahu malu bertanya pada dirinya, mengapa dia tidak pergi ke pesta saat itu. Audrey Han hanya ingin tertawa, matanya sedikit memerah dan menatap Golden Ye. Bagaimana kamu tahu aku tidak pergi? Matanya yang indah sedikit kemerahan, dan terlihat cocok dengan tubuh lesunya saat ini. Kamu pergi. Mata hitam Golden Ye menatapnya, seolah ingin menjelajahi sesuatu dari wajahnya. Apakah dia benar-benar pergi ke pesta malam itu? Jawaban ini sangat penting untuk Golden Ye. Audrey Han memalingkan wajahnya dan tidak ingin menjawab pertanyaannya. Keadaannya sudah seperti ini, tidak penting lagi apakah dia pergi atau tidak saat itu. Jawab aku. Melihat Audrey Han yang menghindarinya, Golden Ye memperkuat remasan tangannya dan menarik wajahnya agar menatapnya. Mata gelap keduanya bertemu di udara. Katakan padaku, apakah kamu pergi ke pesta hari itu? Apakah itu sangat penting? Audrey Han tidak menjawab dan melemparkan pertanyaan retoris. Dia tersenyum dengan sedikit sarkasme. Kenapa? Apakah kamu akan memaafkanku dengan penuh belas kasihan jika berkata aku pergi ke sana? Atau apakah kamu akan menyiksaku 2 kali lipat setelah aku mengatakan aku tidak ke sana? Sebelum Golden Ye bisa bereaksi, Audrey Han berkata lagi, masalah ini tidak lagi penting, apakah aku pergi ke sana ataupun tidak, kamu juga tidak melihatku di sana. Yang penting adalah ketika dia pergi ke Great Lake Villa untuk menemuinya setelah dari pesta, tetapi dia malah mengusirnya. Golden Ye telah menyadari sesuatu dari kata-katanya. Dia pergi ke pesta malam itu, tetapi dirinya sudah pergi ketika dia tiba. Kalau tidak, bagaimana bisa dia menunggu di gerbang Great Lake Villa sesaat setelah dirinya tiba di sana? Sayangnya, Audrey Han sama sekali tidak tahu hari apa itu. Pesta itu sangat penting baginya. Jika saat itu dia tidak bisa menghadiri pesta karena hal lain, dirinya masih bisa mencari alasan untuk memaafkannya. Tetapi, informasi yang dia tahu adalah bahwa Audrey Han pergi dengan kakaknya,
kakak yang hanya sebatas panggilan saja. Saat itu, perasaan Davin Ye terhadap Audrey Han sudah seperti sebuah rahasia umum, semua orang tahu itu, tapi Audrey Han, dia malah pergi dengan Davin Ye setelah dirinya memintanya untuk pergi ke pesta. Golden Ye benar-benar ingin bertanya apakah dia punya hati. Malam itu adalah hari ulang tahunnya, dia ingin mempublikasi identitas wanita ini pada hari istimewa itu dan membiarkan semua orang tahu bahwa dia adalah wanitanya. Dia adalah wanita Golden Ye. Dengan dirinya di sisinya, tidak akan ada orang yang bisa menindasnya lagi. Tapi dia gagal untuk membuat niat itu menjadi kenyataan. Siapa Davin Ye? Dia adalah putra dari seorang selingkuhan, seorang pria yang menghancurkan keluarganya. Dia tahu jelas apa tujuan pria itu. Ibunya menghancurkan kebahagiaan ibunya sendiri, dan dia ingin menghancurkan kebahagiaannya juga. Jadi dia tidak punya cara untuk menemukan alasan Audrey Han. Saat itu, dia hanya berpikir bahwa jika Audrey Han benar-benar menyukai kakaknya, lalu mengapa dirinya harus memaksa wanita ini? Mungkin dia sudah kehabisan akal karena amarah cemburu, jadi dia melakukan hal-hal itu. Golden Ye terdiam lama, ketika dia melihat warna dingin dan sirat ketidakpedulian di antara alisnya, semua kata-katanya berakhir di antara bibir dan gigi. Wanita ini sudah tidak peduli, apapun yang dia katakan sudah tidak ada artinya lagi, intinya dia hanya membutuhkannya untuk tetap berada di sisinya, walaupun dengan cara paksa sekalipun, tidak membiarkan pria lain dekat dengannya, membuat dia mengandung anaknya sendiri, dan menjadi wanitanya seorang, hal itu sudah cukup. Tidak apa jika kamu tidak ingin mengatakannya, tetapi kamu harus makan. Golden Ye menyuapkan sendok ke bibirnya lagi. Dia secara khusus meminta orang untuk datang memasak bubur, bubur itu terbuat dari bahan bergizi khusus, aroma makanan tersebut akan membuat nafsu makan siapapun tergerak. Tapi Audrey Han tidak mau makan apa yang dia suap ke bibirnya, walaupun saat ini dia pusing akibat terlalu lapar. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan makan. Tidak makan. Golden Ye mengerutkan alisnya, jika tidak makan, apa kamu yakin memiliki kekuatan untuk melahirkan anak? Kamu. Tak disangka, dia memanfaatkannya. Audrey Han sangat marah, si samping kemarahannya, tatapannya mulai menggelap dan tidak bisa membalas ucapannya lagi. Setelah berpikir sejenak, dia langsung menarik selimut dan berbaring. Golden Ye menghentikan gerakannya, kalau kamu tidak ingin aku menyuapimu secara paksa, maka bangunlah dan makan. Audrey Han mengabaikannya dan mengencangkan selimut di tubuhnya dengan marah, dia berpikir, dia tidak mau makan, dan bisakah dia menyetubuhinya jika dia tidak bertenaga. Pada akhirnya, entah siapa yang akan sedih jika dia mati karena tertekan. Memikirkan hal ini, dia menutup matanya dan mengabaikannya. Tidak ada gerakan di belakangnya untuk sesaat. Setelah beberapa saat, Audrey Han sepertinya mendengar suara gesekan piring. Ketika dia masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, bahunya tiba-tiba dipegang oleh seseorang, dan kemudian dia merasakan sentuhan lembut di bibirnya sebelum dia dapat merespons. Audrey Han membelalakkan mata dan melihat Golden Ye dalam jarak yang begitu dekat. Golden Ye membuka paksa bibir dan gigi Audrey Han dengan mata terbuka, kemudian memberinya bubur yang tadi dia masukkan ke dalam mulutnya. Bajingan ini. Ah, betapa menjijikkannya. Audrey Han berusaha keras untuk mendorongnya menjauh, tetapi dia tidak bisa melawan kekuatan Golden Ye sama sekali. Akhirnya, sesuap bubur masuk ke perut Audrey Han setelah pergumulan itu. Golden Ye menarik kembali bibirnya dan terdapat kilatan nafsu di matanya. Makan sendiri, atau aku akan terus menyuapimu. Bersambung.